Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang kejutan manis di bulan April untuk kalian semua. Jadi ada 3 pilihan. 1, 2, 3. Ada 3 kartu tarot berbeda, 3 deck berbeda. Aku meminta kalian menggunakan intuisi kalau memilih. Namun karena ini kejutan manis, kalian bisa, misalnya nih ya, kamu tertarik ke nomor 2, tapi mata kamu ke nomor 1. Itu biasanya pesannya ada di eh, pilihan tersebut. Oke, jadi pilih lebih dari satu, it's okay. Kalau misalnya general reading, ini diperuntukkan untuk fun, diperuntukkan untuk senang-senang, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% resonate sama kamu. Nah, maka dari itu kalian harus bijak dalam memahami informasi yang aku berikan, dalam menyerap informasi yang aku berikan, dan dalam mengaplikasikan ke dalam hidup kalian. Oke, kalau kalian mau benar-benar yang diperuntukkan untuk kamu, misalnya kamu mau nanya aku sebulan ke depan nanti kayak gimana, kalian bisa personal reading. Oke, aku akan mulai di pilihan nomor 1. Set aside. Halo semua, untuk yang pilih nomor 1, aku akan lihat tentang kejutan manis bulan April. Apa aja, lalu nanti kalau misalnya ada pesan-pesan tersembunyi, aku akan melihat juga dari okay. Spirit guide, angelic one power, like God, and Jesus give permission to see through people who pick choices number 1 or deck number 1. Tell me about surprise for them in the month of April. Wait. Ada the European, ini ada sesuatu hal yang mengejutkan berarti dalam hidup kamu. Kalau the European itu biasanya yang tadinya kamu dalam keadaan kacau balau, atau misalnya dalam keadaan ketidaktenangan, ini ada sesuatu yang bisa menenangkan dirimu. Ada seseorang yang hadir ke dalam hidup kamu tuh kayak guiding kamu buat bisa jadi lebih tenang. Entah itu sesuatu yang dia ucapkan atau sesuatu yang gesture atau tindak laku yang dia cerminkan kepada dirimu. Surprise for people who pick choices number 1. Oke. Ada abundance, kemakmuran. Di sini juga kalian menjadi sosok nomor 1 di hati seseorang. Jadi gini, kalau aku ngeliatnya di sini kalian bisa dealing, ada Sagittarius, ada Aries Leo, ada Taurus Libra Pisces, ada Scorpio Cancer. Cek Sun Rising kalau aku ngomongin soal zodiak. Oke, jadi di sini kalian adalah jadi sosok nomor 1 dalam hati seseorang. Kalau aku ngeliatnya, the Six of Cups sama ada the Four of Cups, Queen of Cups. Jadi kalau misal kalian energi feminine energi, kalian benar-benar prioritas di hati orang ini. Cuman aku ngelihatnya kamu tidak terlalu memperhatikan orang ini atau tidak terlalu membalas perasaan orang ini. Karena ada yang beberapa dari kalian nganggap orang ini hanya sebagai teman, tapi dia nganggap kamu lebih. Terus kalau misalnya kejutannya, sebenarnya saat kamu dalam keadaan gulana, dalam keadaan tidak stabil, dia hadir untuk bisa menstabilkan, memberikan sesuatu yang kamu pikir kamu nggak butuh gitu. Ternyata kamu butuh. Cuman kalau di sini ada The Queen of Cups, ini ngomongin soal perasaan yang tadinya mungkin kamu, yang aku bilang ada rasa kacau balau di bulan-bulan ini tuh, tapi nanti akan ada sebuah ketenangan. Then the Empress is here. Kalian bisa dealing sama Taurus Libra Pisces. Cuman kalau di sini ngomongin sesuatu hal yang bisa, kamu bisa jadi apa aja loh. Jadi dalam kehidupan percintaan pun, kamu bisa jadi sosok yang beradaptasi. Jadi sosok yang didambakan. Kalau aku ngeliatnya di sini, ya heart chakra juga banyak yang open ya. Jadi ada berhubungan sama hati. Jadi bisa lebih ngasah empati dirimu. Aku ngeliatnya di sini juga
pokoknya ada seseorang yang dikirimkan ke kamu oleh alam semesta untuk bisa ngebantu dirimu. Jadi harus bisa lebih aware aja siapa orang itu. Namun di sini juga yang dia berikan bukan hanya kenyamanan di hati, tapi juga sesuatu hal yang kayak passionate, kebahagiaan, asal kamu bisa memperhatikan itu. Kalau misalnya secara kejutan juga ada. Kalau Empress kan giving birth to something ya, juga bisa aja kalau misalnya kalian lagi menunggu seorang bayi, ini juga akan ada. Cuman kalau misalnya kebanyakan dari kalian gak nungguin bayi atau anak, ini kalau ada The Empress itu ngomongin uh, hubungan yang baru akan mekar atau bisnis yang akan dimulai, kayak gitu loh. Ini sesuatu yang baru. Ada seseorang yang setia banget sih, aku ngeliatnya dari tadi cuma ada kesetiaan, memang kedamaian. Kayak mau kamu ngapain pun dia ngintilin, kamu mau ke neraka pun dia ngintilin, mau kamu cuma ke Indomaret pun dia ngintilin. Jadi kayak seloyal itu orang itu gitu. Setia itu dia sama kamu. Cuman kalau aku ngeliatnya sih manis ya, karena ya selalu ada buat dirimu. Cuman lebih apa ya? Kadang kita harus bisa lebih sadar aja. Aku nggak ngerti, ini ada The Empress sama The Queen of Cups, they both ada energi pregnantnya, energi kayak mengandung sesuatu. Yang tadi aku bilang bisa sebuah harapan kamu untuk mempunyai pasangan ini lagi dimulai, atau memang sebuah bisnis yang kamu akan mulai. Ini bisa banyak karena yang nonton ini banyak, jadi general. Lalu kalau misalnya ada kayak in touch with your feminine side. Jadi ini masanya kamu buat lebih mengenal sisi feminin kamu. Mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, ini lebih kenal lagi sama sisi feminin kamu. Lalu kalau di sini juga ada ngomongin wife atau mother. Jadi nurturing kayak layaknya seorang istri memberikan kasih sayang ke keluarga, kamu memberikan kasih sayang ke diri kamu sendiri, layaknya seorang ibu atau seorang istri. Jadi kayak you nurturing yourself, devoted itu memberikan atau mencurahkan kasih sayang bukan hanya keluar ya ke diri sendiri. Jadi ini juga energi alam semesta atau energi Mother Earth yang memberikan kamu energi healing. Jadi alam semesta tuh kayak lagi mengasihi dirimu nih. Contoh bayanginnya gini. Kayak alam semesta tuh kayak lagi ngelus rambut kamu, memanjakan diri kamu mau apa nak, kayak gitu loh. Energinya kayak gini. Terus aku ngelihatnya di sini ada love, beauty, jadi kayak auranya lebih kepancar lagi. Yang tadinya ngerasa gak pede sama penampilan fisik, ini bakalan auranya lebih terbuka lagi, karena aku ngeliat semakin kamu bisa nerima cinta, semakin aura kecantikan atau kegantengan kalian tuh kepancar gitu. Sebenarnya kejutannya adalah kamu mendapatkan sesuatu yang tadinya kamu pikir gak butuh, ternyata kamu butuh gitu. Ada keseimbangan, ada balance, ada komunikasi sama seseorang, komunikasi yang intens, dan ini akhirnya membuat dirimu walaupun ada kabut kemarin, akhirnya bisa lebih jelas gitu. Ini juga ada beberapa dari kalian yang liburan tuh dalam arti ngambil rehat sejenak untuk healing diri sendiri, ngecas diri sendiri. Kalau kalian dealing sama feminine, ada sosok yang memang tulus banget sama kalian. Jangan disia-siakan. Intinya siapapun deh kalian, mau maskulin atau feminin, jika ada orang yang memberikan kamu kasih sayang, kayak memberikan tuh bener-bener kamu gak minta, gak ngapa-ngapain, kasih gitu, tiba-tiba. Itu jangan disia-siakan, karena potensinya kamu akan mendapatkan kemakmuran dari sesuatu hal yang dikasih tersebut. Jadi ini yang dikasih ke kamu banyak. Kalau aku lihat di sini kayak opportunity atau peluang untuk bisnis, peluang untuk mendapatkan cinta, peluang juga untuk mendapatkan kemakmuran atau kenyamanan. Feeling abundance, feeling rasa diri sendiri itu kita makmur dan kaya gitu. Dan ini juga ngerasa cantik dan ganteng. Aku ngelihatnya juga ini berdasarkan yang tadi aku bilang, ada sesuatu hal yang bisa bikin kamu damai dulu. Ada seperti kayak divination tuh kayak tiba-tiba kamu mendapatkan sekilas atau sekelibat skenario di kepala yang akhirnya memberikan kamu kedamaian. Oke, ini buat kejutan manisnya. Aku bakalan lihat lagi.
untuk konfirmasi. Give me 6 more card to compromise. Compromise about the airplane. Ya, kamu bisa juga dealing sama Pisces, Taurus, Libra. Ada spiritual awakening juga di sini. Spiritual awakening yang tadi aku bilang, ada sebuah skenario yang diberikan ke kamu di kepala kamu, yang itu kayak sebuah gambaran tentang masa depan. Ini juga tentang connect. Aku ngelihatnya ini kalau yang lebih dalam lagi ya, tentang spiritual, kayak kamu connect sama sosok of ibu atau sosok feminine dalam kehidupan kamu. Ini bisa jadi mother atau bisa jadi nenek, sosok nenek yang memberikan kamu guidance. Aku ngelihat kalau misalnya kalian lagi menjalani spiritual path ya, di sini jalannya ada kayak gitu, karena kayak ada sebuah arahan dari beliau. Terus kalau misalnya aku ngelihatnya, ya ini family. Jadi kalau misalnya ngomongin soal, aduh aku dapat kemudahan ini dari mana ya, atau misalnya aku mendapatkan rasa ketenangan ini dari mana, ini dari kasih sayang sih, dari keluarga. Terus kalau misalnya ada like ya, Ace of Wands, Three of Wands. Oke. Ada kesempatan buat sebenarnya membuka jalan ketemu jodoh ya. Namun kalau kalian belum menikah atau masih proses mencari jalan ketemu jodoh, cuman aku ngeliatnya kamu masih terpaku sama masa lalu atau sama sesuatu hal yang memang bukan untuk dirimu. Makanya belum terlalu ngeh di sini. Namun kalau misalnya ada Ace of Wands, sebenarnya ada yang tadi aku bilang, kayak ada sebuah spiritual message buat kalian. Nanti dapetnya juga beda-beda orang. Ada yang dari mimpi, ada yang tiba-tiba lagi bengong, ada yang tiba-tiba lagi ngobrol sama seseorang terus diberikan pencerahan, ada juga yang lagi ngobrol ke orang tua atau kakek atau ke nenek yang akhirnya diberikan jawaban gitu dari kebingungan yang kemarin. Cuman kalau aku ngelihat Ace of Wands ini, iya, definition tuh soalnya gini, itu hubungan kamu antara Tuhan. Jadi kadang kalau dibicarakan gamblang gini agak-agak riskan ya, karena pasti beda-beda setiap orang yang nonton gitu. Ada yang mendapatkan pencerahan tentang jalan spiritualnya, ada yang mendapat pencerahan tentang ketemu sama si jodoh, ada juga pencerahan tentang bisnis atau keuangan. Terus kalau aku ngelihatnya di sini ada blind faith. Jadi kalau blind faith itu kan, kalau aku ngeliat di sini ada menutup mata. Ini energi menutup mata juga. Jadi kamu berserah diri, yaudah berserah aja tanpa mikirin tentang konsekuensi, tanpa mikirin tentang aku akan mendapat apa, aku akan gaining apa, aku akan mendapatkan rezeki apa. Jadi nggak mikirin soal itu. Jadi saat kamu tidak memikirkan tentang hasil dari pekerjaan yang kamu lakukan, malah kamu makan semakin tepat jalannya. Jadi semakin yang kamu dengerin itu bukan perasaan, bukan otak, tapi kayak menggantungkan harapan sama Tuhan aja. Udah bener-bener, ya udah mau ngapain pun Tuhan yang nentuin. Nah kayak gitu tuh bener-bener langsung gitu loh, arahnya langsung tepat. Ini ada beberapa orang yang tadinya kerja keras, tadinya aduh aku tuh ngelakuin segala sesuatu berdasarkan planning nih. Tiba-tiba ya udah aku pasrah aja. Saat kamu pasrah, di sini ada yang benar-benar yang langsung meluncur entah kemana, karena kan ini general reading. Ada yang meluncur langsung ke jodohnya atau meluncur langsung ke kesuksesan finansial gitu, atau kesuksesan spiritual, itu tergantung. Tapi asal dia nggak mikirin soal suksesnya. Nah, yang ini tuh yang lucu tuh gini, nggak mikirin mau dapat apa, yang penting kerjain aja gitu. Nah, ini energi kayak gini. And then kalau misalnya ada Ten of Cups sama The Empress, ini ngomongin keluarga ya. Entah kamu sudah berkeluarga
membangun keluarga sendiri ini akan mendapatkan kemakmuran, akan mendapatkan rezeki, dan akan dihadirkan seorang bayi. Tapi kalau ini bukan mengenai keluarga dan kamu masih single, ini ngomongin sesuatu hal yang kamu akan bangun di dekat depannya. Jadi aku ngelihatnya bener-bener rasa kemakmuran ya di sini. Kemakmuran tuh makan ada, minum ada, mau ngapain aja bisa. Jadi kalau kamu lihat di sini kan the table is full, jadi secara ketenangan ada. Jadi ketenangan itu kamu gak mikirin soal akan seperti apa besok gitu. Cinta ada, yang jagain ada, kesucian ada, kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya no worries sih, nggak ada apa ya, kecemasan. Itu kejutannya untuk dirimu. Namun untuk yang lagi masih cari cinta, belajar lagi karena di sini masih ada Five of Cups. Kalau dilihat di sini kan, ini kan koneksinya gini ya. Ada yang memberikan ke kamu, namun kamu terlalu terfokus sama yang sudah tumpah. Jadi yang dia berikan akhirnya jadi sia-sia. Padahal ini bagus banget yang diberikan, pot berisi bunga. Ini pot bukan kosong. Ini anggap sebagai cups juga ya. Pots itu kayak wadah yang diberikan ke dia tuh udah, ke kamu tuh udah full. Sementara dirimu masih terfokus sama hal yang udah tumpah gitu. Ini juga nggak ada benefitnya buat kamu karena udah di tanah gitu. Mau diapain lagi? Nah, ini harus bisa lebih sadar aja. Oke? Oke. Ada sebuah peluang baru untuk bisa pergantian jenis pekerjaan ya untuk beberapa dari kalian. Karena ini benar-benar intinya kayak melahirkan sesuatu. Kayak kamu tuh seorang ibu melahirkan sesuatu. Bisa sejenis bisnis baru atau usaha baru atau pekerjaan baru, atau menjadi diri kamu yang lebih baru lagi. Gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih nomor 2, aku akan bacakan tentang kejutan manis di bulan April. Mostly aku bakal lihat dari tarot ya. Spirit Guide, Angel Divine Power, like God, and Goddesses, give information to several people who pick number 2. Surprise for them in the month of April. Dan aku kayak bakal bikin 2 kali di kejutan manisnya, karena kalau ini lebih jatuhnya ke energi yang benar-benar pesannya ya, bukan only fun aja. Oke, ada The King of Swords. Kalian bisa dilihat sama seseorang dengan energi Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga energi Pisces, Taurus, Libra. Ini mirip kayak nomor 1, kamu menjadi prioritas di hati seseorang. Namun ini lebih seperti orang ini bakal lebih pasti, karena kalau ada di Eropa, persatuan antara dua umat manusia yang direstuin oleh society, atau kebalikannya, karena ini general reading, karena pasti vice versa. Kalian bisa dilihat sama seseorang yang beda keyakinan, atau keyakinan kalian sama, adat istiadat sama, dan akhirnya dipersatukan gitu. Karena kalau misalnya The Europeans, ya 2 kemungkinan ya. Di sini kalau aku ngelihatnya ada sebuah entah April itu ada sebuah pernikahan atau sebuah persatuan. Ini yang akan ada major impact-nya ke kamu sih. The European di sini. Kalian bisa dilihat sama seseorang nih, kalau misalnya kalian feminin, kalian dilihat sama seseorang yang pasti, jelas, jujur, apa adanya. Dia punya banyak transformasi dalam hidupnya. Dia juga orang yang niatnya baik, tapi dia memang agak galak orangnya. Bukan agak galak ya, kadang galak banget orangnya. Jadi
to the point banget orangnya. Jadi benar-benar orang yang jelas gitu maunya apa. Namun di sini dia juga agak protective ke kamu. Di sini aku ngelihatnya kalau kalian dealing sama feminine, kalian dealing sama seseorang yang tulus dalam memberikan cinta. Cuman gini, aku ngelihatnya ada withdraw di kamu. Withdraw tuh menarik diri. Jadi kamu sudah ketemu atau sudah ada di jalan menuju persatuan ini, namun ada energi menarik diri, energi the hermit. The hermit udah pasti loneliness, isolasi diri, antisosial. Jadi banyak dari kalian yang menarik diri dari kehidupan sosial, dari hangout, dari nongkrong-nongkrong. Terus ada wisdom, kedewasaan yang kamu dapat dari energi menarik diri ini. Cuman kalau misalnya aku ngeliat di sini, kejutannya adalah beberapa dari kalian yang benar-benar karena King of Swords sama di harapan tuh kayak nikah yuk gitu, kita serius yuk gitu energinya. Ada yang kayak gitu, ada yang kejutannya lebih seperti aku ada untuk kamu, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Namun karena kita berbeda nih secara adat istiadat atau secara keyakinan, gimana nih gitu. Soalnya kalau di harapan dua kemungkinannya, antara disetujuin sama kebalikannya. The Eight of Cups itu kamu akhirnya memegang pendirian kamu untuk meraih apa yang ingin kamu raih dalam mimpi ya. Mimpi kamu punya mimpi apa? Mimpi itu bukan dalam ketika kamu tidur terus kamu mimpi, enggak. Mimpi itu kayak impian dirimu di dunia ini mau jadi apa. Kamu energi meraihnya. Cuman aku lihat di sini kejutan sih ini bagi kalian yang lagi perjalanan spiritual, kejutannya sebenarnya kalian mendapatkan pencerahan, tapi lebih seperti jatuhnya pengetahuan sih yang lebih gitu. Aku bakal konfirmasi kejutannya apa. Surprise for them in the month of April. Ada dua pilihan kalau dalam percintaan, dalam pekerjaan juga. Ini ada yang kalian kerja mungkin bukan di tanah kelahiran kalian atau bukan di tempat yang kalian inginkan. Kalau kejutannya adalah kalian punya peluang untuk bisa pindah pekerjaan. Cuman kalau di sini aku ngelihatnya untuk yang dealing sama dua orang ya, kejutannya adalah dua orang ini memberikan kamu kebingungan. Kayak yang tadinya nggak ada yang serius dua-duanya, tiba-tiba dua-duanya serius gitu. Jadi kalau aku ngeliatnya di sini lebih seperti nimbang sesuatu yang berdasarkan bagi kamu dua-duanya prioritas. Terus kalau ada Knight of Wands, ada yang datang ke dalam hidup kamu, cuman akhirnya jadi bikin bingung karena mungkin kemarin sudah kamu lupakan nih orang ini, terus tiba-tiba datang lagi. Cuman berdasarkan ya saling membutuhkan satu sama lain. Kalau kalian adalah seseorang feminin, kalian dealing sama Gemini, Libra, Aquarius, dan Virgo, Taurus, Capricorn. Kalau kalian adalah maskulin, kalian dealing sama energi Pisces, Scorpio, Cancer. Di Sun Rising mereka atau energi Virgo. Cuman kalau misalnya di sini emang ada dua pilihan yang berbeda. Apakah kamu mau seseorang yang jelas, memberikan kamu kejelasan dan meminta dirimu menjadi pasangannya dia, atau kamu hanya menunggu si orang yang lelet ini, gitu. Kejutannya. Kamu akan mendapatkan kehangatan. Jadi kalau di sini ada sesuatu yang hangat, contohnya kayak kamu ibaratkan kalau misalnya di luar lagi kehujanan terus ada pintu yang terbuka untuk memberikan kamu kehangatan. Ini ada energi seperti itu. Cuman kalau aku ngelihatnya di sini ada yang bergantung, entah kamu bergantung sama orang atau orang yang bergantung sama kamu. Kalau misalnya ngomongin usaha, ya itu tadi bilang usaha atau pekerjaan, ada dua jalan yang kamu pikirin sih. Jadi ada dua pintu yang terbuka untuk dirimu, pikirin
Kalau misalnya saran dari aku, pikirin ke depannya. Apa yang mau kamu raih dari si jalan tersebut? Atau dari pekerjaan tersebut? Yang terjebak dalam ilusi, kamu bisa keluar. Kan kalau ini sambungan ya. Ini shorts. Masalahnya adalah kamu itu terjebak sama pemikiran kamu sendiri yang negatif. Tapi akhirnya ada sebuah pendirian yang bisa membantu dirimu, kayak topangan hidup yang membantu dirimu keluar dari zona nyaman. Ini energi keluar dari zona nyaman. Namun kalau misalnya aku ngelihatnya, zona nyamannya juga beda-beda. Ada yang nyaman banget sama seseorang, ada yang nyaman dalam satu pekerjaan gitu. Ada dua grup yang berbeda. Ada yang satu tentang cinta, ada yang satu tentang pekerjaan. Kalau yang tentang pekerjaan karena ketakutan kalau kamu tuh gak dapet yang lebih baik dari yang kamu lakukan sekarang. Cuman beban nih kerjanya, gak suka kerjanya, tapi nanti ada peluang untuk bisa dapetin sesuatu yang kamu inginkan. Jika kamu berani. Nah, kalau misalnya yang terlalu terjebak kenyamanan sama seseorang, karena udah lama aku sama dia, udah sayang, kalau misalnya nggak nungguin lagi, tuh ada energi kayak gitu. Nah, ini mikirinnya mesti positif. Makanya menarik diri sarannya gitu. Menarik diri dari situasi-situasi yang sebenarnya kamu bingung nih, kamu nggak bisa lama-lama di kebingungan. Menarik diri dulu aja untuk kamu bisa melihat situasi tersebut dari jauh. Jadi nilainya lebih clear gitu. Oke, aku bahkan konfirmasi dari beberapa oracle card. Yang pilih nomor 1 nggak aku kasih oracle card karena udah jelas. Karena ini lebih tidak banyak ketidakjelasan. Mari kita lihat. Let's search for people who pick number 2. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Sama, ngomongin soal cinta harus bisa lebih berani. Search for people who pick number 2. Emotional running high. Ada supermoon. Kalau misalnya ada supermoon dalam kehidupan kamu, berarti kayak gini. Ibaratkan kalau misal lagi purnama, air laut tuh kan nih tinggi ya, sama kayak cinta dalam hidup kamu tuh ada waktunya nih. Lagi sayang-sayangnya banget sama seseorang, sayang banget sampai membutakan diri. Nah, ini kamu harus bisa bijak, karena kalau misalnya yang namanya the moon kadang memang suka memberikan ilusi. Jadi yang kita harus bisa jaga diri kita adalah kita juga harus pegangan sama realita loh. Jadi jangan terombang-ambing di lautan perasaan aja gitu. Bentar, aku sambil ngecas. Jika ada suara ngiung-ngiung, aku sambil ngecas, oke? Nah, kalau misalnya ada si kalau ngambil sikap juga harus ini ya, bijak. Jadi kalau misalnya sebenarnya kejutan untuk dirimu, yang namanya hati, yang namanya perasaan itu bakal banyak gejolaknya. Jadi kayak ada senang banget. Nah, untuk bisa mengantisipasi dari kesedihan yang sedih banget, harus bisa berpegang sama realita gitu. Sama pokoknya kita hidup kan bukan di dunia mimpi aja, tapi kita hidup di dunia nyata. Ini harus bisa tetap kakinya tuh di dunia nyata gitu. Intinya sih gitu. Cuman kalau misalnya di sini ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu, kejutannya yang kamu tuh nggak bikin kaget. Kagetnya adalah kok nih orang berani banget, jelas banget lagi mau gitu, maunya apa. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Terima kasih. Bye. Semua untuk yang pilih nomor 3, aku bakal lihat tentang kejutan manis di bulan April untuk dirimu. Spirit guide, angel, divine power, what like that, and goddesses, give me permission to search for people who pick choices number 3. Tell me about surprise for them in the month of April.
Ada Ten of Wands, ada Two of Swords, ada the Four of Swords, ada energi resting, ada energi liburan, ngambil libur. Ada harapan yang terwujud, ada mimpi yang akan terwujud. Jadi kejutannya adalah mimpi kamu ada yang terwujud. Jadi kalau misalnya mimpi atau misalnya berharap, ini ada harapan yang paling terbesar yang akan terwujud. Asalkan kamu bisa memberikan sesuatu yang kamu punya. Jadi gini, kita tuh punya bukan hanya uang, kita punya tenaga, punya pikiran, kita punya skill, kita curahkan dulu. Misalnya kita punya kasih sayang, kita curahkan dulu ke orang lain. Nah nanti alam semesta bakalan nilai kamu. Oke, dia sudah memberikan sesuatu hal yang ada manfaatnya untuk orang lain gitu. Ini reward untuk dirimu. Tapi lakuin ya, jangan karena reward, jangan karena balasan. Melakukan sesuatu tanpa pamrih. Ada sebuah pilihan, ini bisa pilihan pekerjaan, pilihan cinta. Jadi ada sebuah hal yang kamu timbang di sini. Terus kalau misalnya ada Four of Swords, ada sebuah pesan dari mimpi, karena di sini ada the Well sama ada the Four of Swords. Kayak beberapa dari kalian yang ada manifestasi untuk bertemu sama jodoh, ini ada yang terjadi lewat mimpi. Atau memanifestasikan seseorang, atau memanifestasikan, nggak tahu kalian berdoa tentang apa sebelum tidur. Pokoknya ada berdoa tentang sesuatu sebelum tidur. Terus di Four of Swords ini kamu dapet pesannya gitu. Ada energi istirahat, karena kalau di sini beban yang kalian pikul kamu udah tahu berat nih, cuman akhirnya kamu mengistirahatkan diri kamu. Akhirnya tunggu aku lihat dulu. Saat keadaan meditasi, kamu tuh benar-benar mendapatkan arahan atau jalan. Di sini ada energi manifestasi dan energi meditasi. Jadi kebanyakan dari kalian itu saat meditasi semakin kalian pasrah, semakin kalian legowo, semakin kalian tidak meminta sesuatu, semakin kalian blank nih meditasinya, semakin kalian mendapatkan arahannya gitu. Kalau misal kejutan sih aku ngeliatnya lebih seperti kejutan waktunya istirahat, waktunya kamu mendapatkan reward dari kerja keras kamu. Reward itu kayak hasil dari kerja keras. Contoh, misalnya kamu kerja keras terus akhirnya dapat gaji gitu. Ini waktunya di April. Karena kalau misalnya aku ngelihatnya, kalau secara energi di sini kebanyakan memang orang-orang yang memikul tanggung jawab yang besar gitu. Jadi lumayan heavy. Kayak contohnya gini, kamu udah menanjak gunung sambil membawa barang-barang. Akhirnya ada di satu tempat dalam pendakian itu kayak ada tempat spa. Nah, kamu dapat spa gratis, intinya kayak gitu. Contohnya gitu loh. Jadi ini nggak bisa diaplikasikan bener-bener spa gratis ya. Ada yang bener-bener dapat yang kayak ya energi istirahat kayak gitu, ada yang memang akhirnya kamu bisa merelakskan otot-otot kamu gitu. Pokoknya perjalanan kalian tuh kan jauh ya. Perjalanan apapun, kalau kalian misalnya lagi mikirin soal kerjaan, kalau yang lagi mikirin soal kerjaan atau soal cinta, perjalanannya kan jauh. Ini waktunya istirahat dulu gitu. Four of Swords karena ini buat kestabilan di masa depan. Kalau misal aku ngeliat di sini, yang tadinya energi warrior nih, energi pejuang. Aduh, aku harus berjuang tentang sesuatu. Terus akhirnya, ini waktunya kamu istirahat. Nah, sehabis istirahat itu, energinya jadi lebih graceful lagi. Lebih, yang tadinya keras, akhirnya jadi soft. Yang tadinya penuh dengan beban, akhirnya gak ada beban. Bebannya ringan, gak ada nih sama sekali. Kayak ada the star, cuma hanya giving.
Terus aku ngeliatnya di sini, aku bakalan konfirmasi dulu ya. Kejutan manis buat orang-orang yang pilih nomor 3 di bulan April. Hasil yang kamu tanam akan berbuah, tinggal nikmatin doang di sini. Ya, Aerosol gini, asal oke, kalian kejutan manis. Banyak banget, satu aja. Oke, gini, kamu bisa bikin boundaries, bisa bikin batasan. Misalnya, bos kamu ngejar kamu banget tentang kerjaan, kamu bisa berani buat bikin batasannya. Ini kan bukan job test aku, ini bukan kerjaan aku, kenapa kamu ngasih kerjaan ke aku yang memang itu bukan ranah aku untuk aku kerjain. Jadi kayak gitu. Contohnya, soal percintaan pun kayak gitu. Nah, di sini kan kalian bisa dealing sama energi di sini ada energi Aquarius, ada energinya Capricorn, Taurus, Virgo, ada juga sedikit energi Gemini, Libra, Aquarius. Itu. Oke. Kalian juga bisa dealing sama orang yang lumayan bikin draining energi. Di sini bisa bikin batasan. Draining energi tuh kayak aduh capek banget kalau aku ngadepin orang ini deh gitu. Karena ada energi the devil. Jadi capek banget tuh dalam arti kalian berdua tuh full of passion. Api sama api. Kan kalau api untuk bisa membara butuh barang yang bisa dibakar kan. Hal yang untuk dibakarnya habis gitu. Jadi ya udah gitu. Karena tidak ada barang yang untuk dibakar lagi, akhirnya ngebakar diri kalian sendiri. Yang tadinya kalian full of passion jadi full of obsession, berubah gitu. Itu kalau kalian dealing sama seseorang. Cuman aku ngeliatnya di sini ada sebuah pencerahan dalam kegelapan, karena kalau ada Hermit kamu mendapatkan impian dirimu, dan si impian kamu tuh ibaratkan center ya. Contoh, kamu kerja keras akhirnya dapat hasil, dapat rezekinya dalam bentuk uang. Nah, si uang kamu ini kamu bisa proyeksikan lagi ke hal lain. Jadi seperti uang itu seperti batu loncatan kamu biar bisa lebih sukses lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Contoh kalau itu soal uang. Tapi kalau ngomongin soal cinta, kamu mendapatkan harapan nih yang untuk dirimu. Akhirnya si orang ini bisa memberikan kamu pencerahan tentang kebingungan dirimu gitu. Kalau aku ngelihatnya juga ada sebuah kenyamanan finansial di sini karena ada kerja keras yang akan ada hasilnya, tinggal dipetik hasilnya. Cuman kalau misalnya ada the devil, hati-hati sama impulsive shopping ya. Kalau kalian dapat rezeki cuman kayak kamu mengeluarkan uang tanpa kamu pikirin dan sesuatu yang tidak berguna, itu hati-hati gitu. Pokoknya ada sedikit obsession dan addiction di sini. Ini harus dihati-hati. Terus kalau misalnya aku ngelihatnya kejutannya sih lebih ke ada sebuah freedom tuh kebebasan. Jadi kebebasan apapun. Contoh nih. Misalnya biasanya ke restoran makan ngeliatin harganya nih berapa. Terus nanti ada kebebasan tinggal langsung pesan aja, nggak usah mikirin harganya berapa gitu. Contohnya kayak gitu. Ada hope, growth, birds, compassion. Ada goal dalam hidup yang akan terlaksana. Ini juga ada sebuah apa ya? Kamu akhirnya ngikutin jalannya gitu loh. Nah, saat ngikutin jalannya ada Hermit. Tapi kalau aku Hermitnya ini message buat beberapa orang yang
dalam spiritual path ya, atau jalan spiritual, atau yang memahami soal spiritual atau memahami soal tarot atau soal apapun itu ya yang namanya spiritual dan esoteric, sign yang datang ke kamu biasanya lewat suara lonceng gitu. Jadi saat ada suara lonceng lebih bisa aware aja sama pesan-pesan yang diberikan ke kamu dalam bentuk visual atau dalam bentuk pemahaman di logika atau di pikiran, atau misalnya apa yang kamu pikirkan. Aku bakal lihat dari oracle card dulu. Message for the people who pick number 3 or deck number 3. Ada confidence is your key to success. Jadi kalau misalnya semakin kamu bisa percaya diri, kamu bakal semakin sukses. Step up your comfort zone, keluar dari zona nyaman. Ini bakalan ada peluang untuk keluar dari zona nyaman kamu yang sebenarnya tidak sehat untuk dirimu. Jadi kayak kebiasaan yang sebenarnya buruk untuk dirimu, hanya menahan dirimu, ini kamu bisa keluar asal kamu punya percaya diri gitu. Oke? Aku bakal lihat tentang love life ya. Cuman kalau misalnya love life sih, nanti aku kayak mau bikin pilihan kartu pilih kartu lain, tapi tentang ini bakalan cuma jadi tambahan aja. Love life, chemistry, there's a strong magnetic attraction here. Jadi ada sosok orang yang hadir dalam hidup kamu yang punya chemistry-nya gede banget sama kamu. Nah, kalau dilihat di sini kan sebenarnya bisa balancing sama satu sama lain. Jadi kayak compatible gitu loh. Jadi mungkin kamu punya fire sign, dia punya water sign, atau dia punya earth sign, kamu punya air sign. Jadi dua-duanya tuh sesosok orang yang beda secara sifat atau secara logika atau secara pemahaman, tapi kalau disatuin itu bisa jadi membentuk sesuatu yang lebih indah lagi gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Terima kasih. Bye.